Halo, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di sini kita lanjut lagi mengenai sektor saham potensial di tahun politik 2023. Ah, jadi sebelum kita mulai seperti biasa, ini adalah disclaimer on. Ini hanya edukasi dan cuma memberikan pandangan-pandangan yang secara pribadi mengenai sektor-sektor ini, tidak untuk mendiskreditkan pihak manapun ataupun melukai pihak manapun. Keputusan jual beli ada di Bapak Ibu. Oke, mari kita mulai. Oke, Bapak Ibu, di sini sebelumnya kita telah membahas mengenai sektor politik yang berhubungan dengan EV, dan pariwisata. Berikutnya yang ketiga adalah sektor retail yang berjudul Gairah Sektor Retail di tahun politik 2023-2024 begitu. Eh, jadi kenapa ini begitu menarik dan menggairahkan akan kita bahas di sini. Oke, pertama, apa sih yang terjadi 2023 ini? Berikut highlight-nya. Pertama, di akhir tahun kemarin, PPKM di Indonesia resmi dicabut oleh Presiden. Berita kedua, bahwa ini juga Jokowi terbitkan Kepres cabut status pandemi COVID-19. Jadi, dari sini kita melihat pasti ada insight-insight atau sinyal-sinyal positif yang berhubungan dengan sektor retail ini. Jadi, apa hubungannya? Oke, mari kita cek. Seperti kita ketahui, PPKM dan status COVID-19 ini sangat menekan budaya konsumtif dari masyarakat Indonesia. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini, budaya konsumtif itu ditekan. Jadi, masyarakat atau dari menengah ke atas yang biasanya itu spending itu hal-hal yang konsumtif, sekarang mereka lebih spending ke hal-hal kebutuhan pokok begitu. Misalnya beras, pakaian, dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal konsumtif seperti gadget ataupun fashion gitu, fashion yang bagus itu sudah mulai dikurangi. Dengan adanya pencabutan PPKM dan pandemi COVID ini mendorong mereka kalangan atas itu kembali ke budaya konsumtifnya, karena seperti kita tahu 70% spending mereka itu ada di bagian konsumtif seperti fashion, fashionable gitu, gadget-gadget, dan lain-lain gitu. Jadi ini akan meningkatkan pendapatan dari sektor retail itu kembali, sehingga sektor retail kembali bergairah dengan peningkatan budaya konsumtif ini kembali gitu. Selain itu juga di tahun politik seperti kita tahu, tahun ini tahun politik sampai 2024 ya. Biasanya di tahun politik akan muncul yang namanya bantuan-bantuan sosial. Biasanya partai-partai ataupun calon-calon legislatif ataupun eksekutif itu akan memberikan banyak bantuan-bantuan sosial. Hal ini akan berdampak ke sektor retail. Kenapa? Karena pembeliannya itu pasti di sektor-sektor retail. Begitu. Bantuan-bantuan ini akan dibeli di sektor-sektor retail, biasanya di minimarket, di supermarket, dan lain-lain gitu. Jadi ini akan meningkatkan pendapatan dari usaha di sektor ini. Makanya semakin bergairah, makin banyak bantuan, makin bergairah sektor ini. Seperti kita tahu, tahun politik itu sudah menjadi budaya di negara kita ya. Mungkin itu sudah menjadi rahasia umum pembagian ini untuk menarik simpati masyarakat gitu. Jadi diberikanlah bantuan gitu. Terus apa saja emiten yang terkait dengan ini gitu, yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan ini, peningkatan peningkatan pendapatan yang mungkin di sektor retail ini. Contohnya kita lihat contekannya di bagian perbelanjaan ada MAPA, MAPI, MPPA, RAS, dan LPPF. Seperti kita ketahui juga, ketika sektor retail ini mencuat, akan muncul yang namanya dua tren pembelian. Yang pertama itu adalah feeling good atau merasa nyaman. Dan yang kedua juga adalah looking good atau bisa dibilang merasa looking good, merasa istimewa lah, nyaman
dan istimewa gitu. Jadi misalnya MAPA dan MAPI ini kan bisa dibilang ini di bagian fashion lah ya. Fashion. Jadi kalangan-kalangan atas yang pingin untuk looking good, yang selalu pengen looking good dan fashionable akan berdampak ke emiten-emiten perbelanjaan ini begitu. Baik RALS, LPPF, MAPA, MAPI dan MPPA begitu. Sedangkan kalau di feeling good atau merasa nyaman misalnya beli snack atau dan lain-lain itu ada di bagian supermarket dan minimarket. Ini juga menjadi sasaran dari bansos tadi, bantuan sosial di tahun politik tadi. Feeling good, merasa nyaman, misalnya beli snack atau makan itu kan nyaman, tapi tidak merasa looking good gitu. Trennya itu jadi di sini di feeling good. Ada AMRT atau Alfamart, yang kawannya juga Alfamidi, Ranch dan Dinet. Dinet ini ada afiliasinya terhadap Indomaret ya. Alfamart, Ranch dan Dinet. Berikutnya di bagian apa lagi selain perbelanjaan, supermarket dan minimarket, ada juga elektronik. Ini salah satu tren yang namanya looking good. Misalnya hardware atau gadget-gadget baru gitu. Jadi budaya konsumtif itu di kalangan atas itu akan mulai meningkat lagi di tahun ini semenjak PPKM dan COVID itu seperti yang kita jelaskan tadi itu dicabut gitu. Bagian elektronik apa? AC atau AC hardware. Ada era Mandiri dan juga ada PTSN atau PT Nusa Persada pembuat handphone gitu ya. Inilah emiten-emiten yang mungkin terkait begitu. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dari chart mengenai salah satu contoh yang tadi ya, salah contoh perbelanjaan adalah MAPA. Nah, seperti kita lihat, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa MAPA sudah mulai uptrend dari akhir tahun kemarin. Ternyata dia kena sentimen dahuluan ya. Jadi ini kalau kita tarik garis ke sini, uptrend channelnya itu seperti ini. Dia uptrend dari akhir tahun kemarin. Terus kita lihat di sini ada pembagian dividen. Jadi kalau mau masuk, saran saya kita lihat dulu ex-date-nya nanti, ex-date dividennya. Nah, setelah masuk persentase yang biasanya itu mirip dengan pembagian dividen, persentase minusnya dari candle, kita bisa masuk di situ gitu. Terus kenapa ini bisa menarik? Seperti kita lihat ini salah satunya adalah uptrend. Nah, di sini kalau kita lihat di sini dia membuat channel juga di sini. Sideways di sini, sideways. Kalau dia breakout dari inside bar ini, ya kemungkinan akan terbang ke atas. Di sini dia mengumpulkan barang, tapi ada kemungkinan juga dia breakdown ke bawah karena ada sentimen dividen. Kita lihat saja kalau dia tertahan kita ambil, atau kalaupun nanti dia setelah dividen, exit dividen, dia minus sesuai dengan persentase dividen yieldnya, kita ambil. Saran saya itu bagus untuk diambil, tapi bukan ajakan ya untuk mengambil atau bukan pemaksaan begitu. Terus kalau kita lihat secara bandarmologinya, di sini kita lihat MAPA. Kalau kita lihat di sini di bagian money flow, ternyata ada inflow menarik di sini atau inflow besar yang masuk gitu. Kita lihat juga ini adalah grafik dari market maker atau yang non retail lah ya, yang bukan retail kayak kita, grafik smart money atau market maker gitu. Nah, terus menaik terus mengumpulkan. Bisa kita lihat juga dari money flow ini bar-barnya itu mengarah ke atas, yang maksudnya adalah money in atau uang masuk gitu. Jadi ini kesempatan bagi kita juga untuk ngekor si smart money tersebut gitu. Nah, itu bagi kalau bandarmologi mengenai MAPA. Kalau untuk teknikal masuknya sudah kita jelaskan sebelumnya. Berikutnya itu contoh kedua di bagian supermarket atau minimarket, kita coba lihat di MIDI contohnya. Salah satunya adalah contohnya MIDI. Nah, mungkin kita lihat bandarmologinya dulu ya, nanti teknikalnya. Kalau kita lihat di MIDI juga di sini ada beberapa money flow yang bagus dan outflow yang kecil-kecil, money flow yang banyak, tapi outflow di sini akhir-akhir ini kecil-kecil. Nah, dan dia kalau secara teknikal dia membuat base di sini seperti si MAPA tadi. Jadi ini bisa dibilang barangnya lagi dikumpulin oleh, sepertinya ini adalah asing gitu, dikumpulin oleh asing dan institusi. Kalau kita lihat di sini institusi dan asing ngumpulin, tapi lebih besar institusi ngumpulinnya. Oke, kita coba lihat kalau secara teknikalnya MIDI tadi ya, MIDI.
Kalau dari MIDI, nah kita lihat, wah ternyata ada inflow besar di sini, volume besar. Volume besar, dia buat tiang, sekarang dia sideways atau buat base di sini. Inilah salah satu contoh, kalau saya di sini sangat suka masuk ya untuk saham-saham begini. Setelah dia buat tiang begini dan dia buat sideways, ini kalau menurut pengalaman saya ini akan melanjutkan kenaikan gitu. Saya sangat suka masuk di sini. Jadi kalau mau, area buy kita ada di 406 sampai 442 gitu. Tapi kalau mau masuk jadi buy range kita ada di sini. Dan ini juga di sini juga ada, ternyata bisa dibilang ada juga banyak pembelian di sini ya. Kalau secara historis. Kita masuk di antara 406 sampai 442. Tapi kalau mau enak lagi masuknya, kita coba masuk di seperempat bawah. Kalau saya sukanya sih nawar. Kalau bisa dapat seperempat bawah gitu. Kalau saya sukanya nawar. Kalau bisa masuk di seperempat bawah, di seperempat bawah. Seperempat bawah dari nilainya tentunya berarti di hasil di antara 416 sampai 408 gitu. Dan menjadi risk reward yang menarik. Kenapa menarik? Kalau kita masuk di seperempat bawah, kita TP di seperempat atas, misalnya di 0,75 di 434, kita cut loss di bawah, seperempat bawah itu adalah 404. Risk reward-nya masih menarik 1/1,5 gitu. Tapi kalau kita tarik lagi masuk, kita lebih bawah lagi gini. Kita tarik lagi ke bawah di 410, risk reward-nya lebih menarik lagi. Jadi kalau kita turun satu tik aja di seperempat bawah ini, risk reward-nya jauh lebih menarik. Saat ini mencapai 1/4 begitu teman-teman. Kalau mau trading singkat, kalau mau trading panjang mungkin monggo, kalau mau nunggu gitu. Tapi jangan lupa batasi resiko juga gitu. Kalau capek titik cut loss saja untuk bisa diputar di emiten lain gitu. Berikutnya adalah ini contoh dari minimarket. Kalau contoh dari elektronik, berikutnya adalah saya suka si Aces gitu. Aces, AC Hardware. Aces ini sebenarnya dari awal-awal sudah sering kita callingnya di channel ini di bagian short kita. Kita bilang basic material, ini salah satu basic material ya. Kita sangat suka di sini gitu. Nah, kalau kita lihat dia itu sudah melakukan change of character. Kalau kita zoom out ya, perubahan karakter, maksudnya change of character adalah perubahan downtrend gitu. Misalnya downtrend menjadi uptrend atau downtrend menjadi sideways gitu. Nah, dia sudah break downtrend channel ya di sini. Dia break downtrend channel di sini, push terbang gitu. Dia break gitu. Dan kalau secara teknikal, secara mingguan, kita bisa lihat dia ini membentuk, bisa dibilang pola double bottom ya. Kalau double bottom, kita coba lihat targetnya kemana. Double bottom sini. Dia bisa target di 800 gini, the Aces ini untuk singkatnya. 800. Kalau untuk mau masuk, kita sukanya masuk di sini. Saya sudah buat kotaknya juga di area sini. Di 565 sampai 615. Selain itu adalah support, dia juga menjadi neckline dari double bottom ini gitu. Support dan neckline dari double bottom ini. Jadi kalau secara teknikal kan masuknya setelah dia break, dia akan retrace gitu. Ternyata retrace ini sudah beberapa kali dia sampai ke sini. Kalau bagi kawan-kawan sudah ngambil duluan, selamat, happy cuan, dan mungkin di pasar trailing stopnya gitu. Untuk target, mungkin target terdekat seperti yang kita bilang tadi itu ada 800 gitu. Kalau mau tahan lagi mungkin bagus. Mungkin bisa nanti sampai 2 kali PBV juga, ini bagus gitu. Kenapa bagus? Selain dari labanya yang meningkat, dari tahun politik dan juga PPKM ini sangat menguntungkan bagi Aceh gitu. Pembatasan PPKM ini maksudnya. Kalau mau masuk ya tunggu lagi. Kemarin ternyata dia sempat jatuh ke sini kan, ke 605. Kalau yang udah baik, yang sering melihat short kita atau video kita itu selamat. Uh, Ternyata besoknya juga dia itu open sama dengan low tapi gap up. Bagus gitu. Kalau mau masuk sekarang juga tidak apa-apa, tapi batasi resiko gitu. Karena ini kalau dibilang masuk sekarang itu resikonya tinggi.
Kalau mau tunggu juga nggak apa-apa. Kalau yang agresif masuk, mungkin stop loss-nya diperketat gitu ya. Tapi kalau nggak mau stop loss, mungkin bisa di average down lagi di bagian kotak ini dengan 565 sampai 615. Kalau saya sih, kalau saya mau nambah, saya akan tunggu di ini, dividen, ex dividen. Kita lihat sampai berapa dia jatuhnya, di situ saya akan nambah begitu. Akan nambah di situ karena biasanya kan dividen itu dia akan turun gitu, semua akan buang barang, di situ saya akan mulai mungut lagi gitu. Oke, kalau dari bandarmologi gimana? Dari bandarmologi kalau kita lihat Aces ini menarik juga ternyata. Kita bisa lihat inflow-nya besar-besar mulai dari Mei gitu, besar-besar gini. Sedangkan outflow-nya itu cuma sedikit dan kecil-kecil outflow-nya. Nah, 3 hari ini dia inflow lagi. Jadi kalau mau masuk seperti saya bilang tadi itu pasang stop loss yang ketat karena bisa dibilang dia mau masih naik lagi sampai hari dividen gitu, sampai hari cumdet dividen gitu. Tapi kalau saya seperti bilang, kalau pribadi saya lebih suka nunggu setelah ex-date gitu. Kalau mau nambah gitu. Tapi kalau saya sudah punya barang di bawah, mau nambah mungkin saya tidak akan lebih besar lagi dari barang di bawah biar average-nya tidak terlalu naik signifikan gitu. Oke. eh Oh, selain itu saya juga nggak bisa kita lihat di sini retailnya konsisten keluar ya. Retail konsisten keluar, institusi masuk masuk, asing juga masuk. Kalau seperti kita tahu kalau retail seperti kita banyak yang keluar, itu saham sangat menarik. Jadi bisa dibilang lebih baik kita untuk cuan di stock market ini lebih baik kita menjadi pengkhianat retail lah istilahnya. Karena biasanya kalau retail itu banyak, harga saham cenderung turun ya. Oke, mungkin itu contoh-contoh, 3 contoh atau masing-masing satu dari 3 subsektor dari sektor retail tadi gitu. Ada di bagian perbelanjaan, contohnya tadi kita lihat adalah MAPA. Di bagian minimarket kita lihat tadi MIDI atau Alfamart gitu. Alfamart juga bagus, MRT. Bagian elektronik ada Aces. Tapi saya juga suka sebenarnya ada PTSN, saya suka sebenarnya juga. TSN. Ini sepertinya dia juga sudah change of karakter ya, kita lihat. Dari sideways besar ini, kalau kita zoom out ya, saya sebenarnya suka juga di sini. Suka juga di sini. Nah, dia di sini melakukan sideways yang panjang. Sideways yang panjang. Dan dia setelah sideways panjang, dia break, dia terbang ke atas. Karakternya berubah. Change of karakter. Dari yang awalnya downtrend jadi sideways, sekarang uptrend lagi gitu. Kita bisa lihat volumenya juga besar di sini. Volume besar dari rata-rata volume sebelumnya. Volumenya besar dari rata-rata volume sebelumnya gitu. Besar dan turun. Sekarang dia di sini juga mengumpulkan barang secara daily dan sekarang dia buat base. Buat base ini seperti teman-teman saya bilang, teman-teman, saya sangat suka ketika suatu saham ngebuat base setelah adanya tiang gini. Itu menunjukkan bahwa ada akumulasi di situ. Jadi saya mungkin akan mencoba buy jika dia uh, di antara harga 220 sampai 238. Tapi teman-teman mungkin saham ini masih sepi ya, dulu ramai. Jadi ngumpulinnya mungkin pelan-pelan saja gitu. Kalau mau ngumpulin, tapi ini bukan ajakan atau paksaan pembelian gitu. Karena jual beli itu ada di teman-teman sendiri atau bapak-bapak ibu sendiri gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang ingin saya bahas mengenai sektor retail ini di tahun politik 2023-2024 gitu. Mungkin suara saya berubah karena lagi serak dan sedikit kurang enak badan. Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman, salam sehat, happy cuan ya.